Jadi kalau ada kesempatan beramal, sempurnakan, karena belum tentu ada kesempatan yang lain. Bangun tidur mau tahajud, pas bangun jam 3, 3:15. Itu Allah yang membangunkan. Susah. Iya, padahal saya pakai alarm jam 3:30. Ini 3:15 udah bangun, 15 menit lagi, kata siapa yang 15 menit lagian? Setan pasti tenang ya, jarumnya belum pas. Luruskan badan, tegakkan, tenang aja, tarik selimut ke atas, miringkan ke kanan, tuh, tunggu sampai lurus angkanya, gitu kan? Ya kan? Setannya sama nggak sih dengan setan yang nipu saya? Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Al-Hikam nomor 26. Ihalatukal a'mala ala wujudil faraghi min ru'unatin nafsi. Menunda amal perbuatan kebaikan karena menantikan kesempatan yang lebih baik adalah sesuatu tanda kebodohan yang mempengaruhi jiwa. Jadi kalau mau berbuat baik jangan ditunda. Karena bertemunya kita dengan ladang amal itu Allah yang mempertemukan. Dan belum tentu ada umur untuk melakukan kebaikan lanjutan. Dan ada satu lagi, setan itu selalu menipu, membohongi kita agar kita tidak jadi melakukan kebaikan. Begini, kalau kita sudah niat untuk berbuat baik, kita cerita fiksi hasil dari konferensi internasional para setan sedunia, disepakati ada satu patah kata yang sangat efektif untuk menipu manusia di negara manapun, yaitu entar. Sebentar ya, ayo ke masjid sebentar bu, udah ngaji belum? Sebentar. Menunda itu adalah ciri yang paling khas dari tipu daya setan supaya kita tidak kebagian amal soleh. Makanya kalau bertemu dengan ladang amal, sadari bahwa ini adalah kesempatan yang belum tentu ada kesempatan lainnya. Seperti kotak infak, tidak semua kotak infak lewat di depan kita, benar? Kita tunda, nanti saja saya pas turun sedekahnya. Pas turun kedorong-dorong, kagok nih, nanti aja. Saya di luar lah sedekah kalau ada yang memerlukan bantuan. Bablas, kita kehilangan kesempatan dan pagi itu tidak akan pernah ketemu lagi. Seperti sholat barusan, sholat asar, tidak akan jumpa lagi dengan sholat asar barusan sampai kapanpun juga. Karena setiap waktu ada bagian-bagiannya. Ini kan seperti air yang mengalir, waktu itu lewat saja. Kalau kita barusan tidak sholat asar berjamaah, misal, kita tidak akan kebagian lagi sholat asar yang barusan. Kalau tadi malam kita tidak tahajud, tidak ada lagi tuh tadi malam tahajud. Dan belum tentu nanti malam kita masih hidup. Oleh karena itulah kalau ketemu dengan ladang amal, jangan ditunda. Hati terlintas, baca Quran, kesempatan ada, buka Quran. Baca. Nanti hadirin, kalau hati sudah peka ya, itu lintasan-lintasan hati mengajak kebaikan itu keras suaranya. Ada yang mengatakan, kenapa ya kok saya berat sekali membaca Al-Quran? Kalau kita berat melihat yang halal, artinya kita sering melihat yang haram. Kalau mata ini senang sekali melihat yang diharamkan, dia akan berat untuk melihat yang dihalalkan. Sama telinga yang senang sekali kepada sesuatu yang tidak manfaat atau dosa, akan berat untuk mendengarkan kebenaran. Berkumpul dengan ahli maksiat kuat sekali, maka akan berat berkumpul dengan ahli kebenaran. Emang begitu? Jadi mumpung ada kesempatan beramal,
Kita selalu punya waktu sebelum sholat. Masuk masjid, pasti milih tahiyatul masjid atau tidak. Kalau ada waktu. Setan nyuruhnya yang mana? Sholat atau tidak? Tergantung. Ada yang nyuruh sholat juga setan, tapi di pintu supaya yang lain tidak bisa masuk. Ya. Sholatnya di mana saja. Kalau dia pengen sholat, diajak sholatnya, sholat di tempat yang salah supaya orang lain jadi terganggu oleh sholat kita. Makanya masuk masjid, terlintas tahiyatul masjid, walaupun malas sholat, itu kalah tuh setan tuh. Ada waktu ambil Quran, jangan 1, 2, 3 Quran, baca, kasihkan ke yang lain. Dia baca, dia dapat pahala, kita dapat pahala memfasilitasi Quran. Itulah ladang amal, benar? Kita masuk masjid, duduk, buka HP. Mending HP, mending Quran. Kan di Quran ada HP-nya, selalu ada jawaban. Iya, bedanya kalau lagi baca Quran di HP, datang WA, dilanjutkan dengan WA. Sudah, kita kan bukan orang yang sangat penting amat. Getarkan, off-kan atau tanda pesawat, baca Quran. Nanti ada lagi bisikan, keraskan jangan. Dikeraskan jadi ngeganggu yang lain. Pelankan. Hati itu selalu membisik-bisiki. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Terus dia tuh. Nah, kalau kita semakin pandai membaca hati, mana yang disukai Allah? Yang disukai Allah, yang tidak disukai oleh nafsu. Coba ke masjid, tahiyatul masjid atau tidak, mana yang disukai nafsu? Tidak mau, lakukan. Baca Quran jangan, baca Quran jangan. Mana yang disukai nafsu? Tidak baca, baca. Sama ketika tahajud, inna atau sabihisma. Mana yang disukai nafsu? Inna, baca sabihisma. Mau baca sabihisma, terlintas di sini Ar-Rahman. Mana yang disukai? Mau baca Al-A'la, tembak dengan Ar-Rahman. Begitulah hadirin. Jadi kalau ada kesempatan beramal, sempurnakan. Karena belum tentu ada kesempatan yang lain. Bangun tidur mau tahajud. Pas bangun jam 3:03. Itu Allah yang membangunkan. Susah. Iya, padahal saya pakai alarm jam 3:30. Ini 3:04 udah bangun. 15 menit lagi, kata siapa yang 15 menit lagian? Setan pasti tenang ya, jarumnya belum pas. Luruskan badan, tegakkan, tenang aja, tarik selimut ke atas, miringkan ke kanan, tuh, tunggu sampai lurus angkanya, gitu kan? Ya kan? Setannya sama nggak sih dengan setan yang nipu saya? Saya juga sering nurut lagi hadirin. Ada aja, padahal kesempatan beramal ada. Hadirin, mudah-mudahan nanti kalau pas 10 menit, 15 menit sebelum adzan tutup semua aktivitas. Wudu di tempat masing-masing. Pergi ke masjid, tahiyatul masjid, ambil Quran, baca Quran. Tunggu saat azan dengan Al-Quran. Selesai, zikir, doa, sholat sunnah, ada waktu lagi, tambah Quran lagi. Saya masih terkagum-kagum dengan salah satu perusahaan di anak perusahaannya Pertamina yang di rootnya itu mengabsen 400 karyawannya one day one juz. Luar biasa ini. Dan beliau yang mengumumkan memasuki waktu duhur, waktu sholat, beliau umumkan. Itu di rootnya tuh. Kita di root bukan. Ayo, kita punya kesempatan ke masjid lebih besar. Ada yang nanya, untuk apa gunanya kita olahraga? Olahraga itu supaya kuat di dalam beribadah. Jadi kalau kita push up kuat, lari kuat, tahajud tidak kuat, pasti masalah tuh, ya enggak? Kalau kita olahraga kuat, berkuda kuat, segala kuat, sholat sunat 2 rakaat nggak kuat.
Ngaji enggak kuat. Terus buat apa kekuatan kita? Kalau untuk mengabdi kepada Allah jadi enggak kuat. Mungkin kita ngebangun kekuatannya niatnya enggak ikhlas. Sehingga kekuatan yang ada tidak membuat kita jadi dekat dengan Allah. Kan ada yang latihan, kita latihan supaya kelihatan gagah, perkasa, otot surotot, otot gawat, balung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes. Nggak ada kaitan ingin jadi dekat dengan Allah, maka kekuatan kita itu jadi masalah. Ya saya pernah merasakan latihan, push up sering, tapi kenapa tahajud jadi telat? Di mana kekuatan ini? Kekuatan yang kita bangun adalah untuk menguatkan kita mengabdi kepada Allah. Sepakat? Tes yang kuat lari 5 km. Kenapa ke masjid 50 meter nunggu digotong? Hadirin jangan menyia-nyiakan kesempatan beramal. Termasuk ada orang tua, selagi ada itu ladang itu. Pasti setan menunda-nunda kita untuk nelepon orang tua, untuk ketemu orang tua. Kalaupun ketemu jadi sebentar, kalaupun ketemu kita punya aktivitas sendiri. Tapi ibu saya sudah sepuh, misal kata seseorang, kok ngomongnya rewel banget? Memang itu dunianya. Kita waktu kecil rewel tidak? Gimana? Orang tua senang gak lihat kita rewel? Mama, itu apa? Itu kursi nak. Itu apa? Kursi sayang. Itu apa? Kursi. 50 kali tenang. Coba ibu nanya ke kita, eta naon? Bu atulah tong nanya wae. Dasar anak doraka. Karena orang kalau makin tua, saya baca itu salah satu di antaranya adalah kembali ke masa kekanak-kanakannya di antaranya. Dan ada sesuatu dorongan untuk mengkomunikasikan sesuatu. Mungkin dari rasa sepinya, dari kebutuhan psikologisnya, sehingga bicara, cerita ini, cerita itu. Padahal tiap ke rumah ceritanya sama, ya dengerin saja. Ibu aja dulu gak pernah bosan kita dengar kita cerita, betul? Kadang kalau ketemu orang tua, ya jangan sia-siakan. Kalau orang tua sudah tiada, yang ada hanya penyesalan. Baik, selanjutnya.